Kita semua tahu bahwasanya percepatan linier itu diproduksi oleh gaya yang bekerja pada benda bermassa m. Tapi yang menarik adalah percepatan sudut itu kira-kira yang memproduksi apa? Tentunya kita pasti berpikiran ya tetap gaya, tapi apakah gaya yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar pada porosnya misalkan sama dengan gaya yang bekerja ke benda sehingga benda bergerak linier? Kalau misalnya berbeda, kira-kira apa sih faktor yang membedakan? Maka penasaran kan? Tetap saksikan video ini. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi atau masalah tadi akan kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai torsi ya, atau sering disebut dengan torka, atau ada yang pernah dengar dengan momen gaya ya. Jadi topik yang sangat aplikatif ya, topik yang sangat banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal yang paling sederhana hingga hal-hal yang kompleks atau memuat engineering aplikasi di bidang teknologi, itu berkaitan dengan torsi atau momen gaya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai torsi atau momen gaya. Maka perhatikan percobaan berikut ini. Misalkan ketika Bapak bendanya seperti ini, ada batang homogen misalkan bermassa. Lihat perbedaan yang terjadi ketika Bapak dorong begini. Ketika Bapak dorong begini dengan ketika misalkan salah satu tangan menjadi porosnya. Maka ini yang disebut torsi. Torsi itu adalah gaya yang menyebabkan benda berputar. Berputar tadi berarti menghasilkan yang namanya percepatan sudut. Jadi kalau di linier dia akan menghasilkan percepatan gaya yang menghasilkan percepatan linier, maka yang di rotasi percepatan sudut dihasilkan oleh torsi. Maka perhatikan, ketika misalkan ini porosnya, ini juga bisa mendemonstrasikan torsi. Maka ketika Bapak putar akan terjadi yang namanya dengan rotasi ya. Ketika Bapak putar akan terjadi rotasi. Kita mendorong di ujung itu pasti lebih gampang ya. Lebih gampang untuk membuka pintu, dan itulah alasan kenapa gagang pintu itu diletakkan di ujung daun pintu. Sama halnya ketika misalkan kamu mau membuka baut ya, menurutmu lebih gampang mana? Ketika kuncinya misalkan panjang dan ada satu lagi yang pendek, misalkan ini yang panjangnya, kunci panjangnya, ini yang pendeknya. Mana kira-kira lebih gampang membuka bautnya? Pasti adalah kunci yang panjang ya, ketika kita mau membuka baut. Atau berkaitan dengan kelajuan putaran mesin, itu dipengaruhi oleh torsi ya, torsi pada mesinnya yang mempengaruhi kecepatan putaran mesinnya nantinya tentunya. Terkait juga dengan daya yang diserap oleh mesin itu. Jadi memang materi kita ini sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama Bapak mau tunjukkan yang ini. Ketika misalkan ada batang homogen, kita kasih gaya, maka ini akan menyebabkan benda berputar atau berotasi. Yang menarik adalah berarti tetap putaran itu disebabkan oleh gaya. Cuman gaya yang bagaimana? Apakah sama dengan yang menghasilkan gerak translasi atau gerak lurus? Tentunya pasti tetap ada kesamaan. Cuman kalau untuk rotasi pasti dipengaruhi oleh faktor yang lain. Maka yang pertama, ketika berbicara mengenai torsi, maka Bapak mau sampaikan bahwasanya torsi itu adalah gaya yang menyebabkan benda berputar atau gaya yang menyebabkan benda berotasi. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai gerak rotasi, kinematika rotasi ya, serta hubungan translasi dengan rotasi, maka hari ini kita mau selidiki apa yang menyebabkan benda berotasi ya, apa yang menyebabkan benda berputar ya, atau berotasi pada porosnya. Maka
Yang pertama Bapak mau sampaikan, ketika ada batang homogen kita kasih gaya dorong tep, maka ini akan berputar ya, akan berputar menghasilkan yang disebut dengan torsi atau torka. Sering disimbolkan dengan tau ya, ini dibaca tau. Itu kita tuliskan sebagai F kali D, artinya gaya dikali dengan gaya. Penasaran kan? Maka caranya ada seperti ini. Ketika ada batang homogen, kita kasih gaya F, maka benda ini akan berputar ya. Misalkan porosnya di O ini, atau ini porosnya di O ini, gimana? Ketika kita kasih gaya maka akan berputar. Nah, jarak dari sini kemari itu yang disebut dengan gaya. Atau ketika ini tadi, ini kita putar, maka jarak dari sini kemari, dari poros ke ujung gaya yang bekerja itu adalah dengan gaya. Maka kalau kita tuliskan, misalkan panjangnya adalah L, panjang batangnya adalah L. Nah, kita kasih gaya F, sebesar F ya tentunya. Kita kasih gaya F, maka besarnya torsi itu adalah gaya dikali lengan gayanya. Lengan gayanya berarti kita simpulkan, misalkan D boleh, R juga boleh. Itu adalah L dikali sin theta. Kenapa Pak? Ya karena antara gaya dengan batang homogen tadi atau benda tegar tadi itu adalah membentuk sudut theta. Jadi ini kita misalkan sudut theta ya. Kebetulan kasus ini tegak lurus. Nanti kita bahas gimana kalau nggak tegak lurus. Maka besarnya torsi gaya dikali dengan gaya. Dengan gayanya berarti kita misalkan B yang ini ya. Misalkan B dengan gayanya. Maka sinus theta itu sama dengan B per L, betul ya? Artinya sin theta depan per miringnya ya, depan per miringnya. Maka D per L, maka D itu akan sama dengan L sin theta. Jadi L sin theta. Maka kita simpulkan juga, tahu itu akan sama dengan F dikali L sin theta. F dikali L sin theta, kebetulan sin theta-nya kan sama dengan sinus 90 derajat. Jadi sin theta sama dengan sinus 90 derajat, maka F dikali L kali sinus 90 derajat 1. Berarti sama dengan F kali L sama dengan torsi ketika gaya yang bekerja tegak lurus ya. Gaya yang bekerja terhadap benda tegak lurus. Nah, bagaimana kalau dia nggak tegak lurus, misalkan membentuk theta, misalkan dengan gayanya jadi yang ini, bekerja sebesar gaya F, maka persamaannya jadi tahu itu sama dengan F dikali L sin theta. Nah, sekarang kita mau selidiki bagaimana pengaruh gaya dan bagaimana pengaruh dengan gaya terhadap besarnya torsi. Karena torsi dipengaruhi oleh dua hal, itu adalah besar gaya dan besar lengan gayanya. Maka yang pertama perhatikan, ketika misalkan Bapak lakukan percobaan, nah kamu juga bisa coba di rumah dengan alat-alat seadanya, maka kamu akan merasakan, nah untuk gaya yang sama pasti akan terjadi perbedaan besar torsinya. Ketika misalkan Bapak ubah jadi semakin dekat ke poros, jadi yang tangan penyangga Bapak ini sebagai porosnya ya. Nah, semakin mendekati poros akan semakin kecil torsinya. Semakin menjauhi poros akan semakin kecil torsinya. Ya. Artinya lengan gaya. Maka sekarang adalah kita mau lihat bagaimana hubungan antara antara gaya terhadap torsi dan antara lengan gaya terhadap torsi. Ya, kita mau lihat hubungan antara gaya dengan torsi dan bagaimana hubungan panjang lengan gaya terhadap torsinya. Maka Bapak mau simulasikan atau kalian juga bisa coba kalau penasaran di rumah ya. Misalkan nih, untuk beban yang sama, artinya gayanya kan bakalan sama tuh. Bapak merasakan jauh lebih berat ketika Bapak letak di ujung, gayanya di ujung jauh dari poros, dibanding ketika misalkan semakin Bapak berdekat ke tengah.
berbeda ketika di ujung, oh berat, di tengah, dan semakin mendekati poros. Artinya apa? Semakin besar jarak lengan gaya, ketika semakin besar jarak gaya yang bekerja terhadap poros, maka akan dihasilkan torsi yang semakin besar pula. Semakin dekat akan semakin kecil ya. Artinya diperoleh hubungan kesebandingan antara lengan gaya dengan besar torsinya ya, atau momen gayanya. Sekarang kita mau lihat pengaruh atau hubungan gaya dengan torsi ya. Misalkan ini nih, untuk lengan gaya yang tetap, Bapak variasikan ini misalkan terasa akan berbeda ketika misalkan Bapak tambah masanya. Artinya gaya yang bekerja akan semakin besar. Akan semakin besar pula momen gayanya. Ini terasa dari kesulitan untuk menyeimbangkan yang menahannya di porosnya. Lama lagi Bapak tambah lagi, semakin berat atau semakin besar torsinya. Ini menunjukkan kesebandingan hubungan antara gaya dengan torsinya, atau hubungan antara kita peroleh kesebandingan antara gaya dengan torsi dan kesebandingan antara lengan gaya dengan torsi. Maka untuk mendapatkan nilai torsi yang sama, kita bisa memvariasikan dua variabel yang tadi, artinya gaya dengan lengan gaya. Pada untuk pengantar torsi ya, untuk kesetimbangan torsi itu yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri dengan terima kasih, salam.